Di tengah-tengah duka cita, kita membawa kehidupan kepada Tuhan, mencari penghiburan dan kekuatan daripadanya lewat ibadah penghiburan pada malam hari ini. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ada beberapa rangkaian acara yang akan kita lalui bersama pada ibadah penghiburan saat ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua ibadah. Dalam hal ini kita dilayani dari BPS Gereja Toraja selaku pelayan firman Pendeta Alfred Anglui STH, PPA Penatua Katrina Patasik, liturgis Penatua Ramanita, organis Penatua Agustinus Mulu, dan MC Mary Palili. Acara yang ketiga, ungkapan hati dari keluarga. Acara yang keempat, penyampaian dari majelis gereja. Dan acara kelima, istirahat dan penutup. Baik, kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu ibadah. Kepada Bapak Ibu yang bertugas, disilakan. Anak cucu, segenap rumpun keluarga, Bapak Ibu yang hadir, dan sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita tenang, kita memilih tempat duduk kita, karena kita akan menghadap Tuhan lewat ibadah penghiburan pada saat ini. Yang masih sibuk berjalan, mohon kita duduk tenang. Mari kita berhimpun menghadap Allah. Dipersilahkan pujian solo dari Saudara Arsi. Mana liturgisnya satu? Satu. Kotak Jini harus ini. Kotak Jini harus yang menyanyi. Iya, ya penyidik. Itu yang menyanyi. Iya, Anaknya. iya. Tapi aku tuh tahu. Bakat bapaknya banyak. Pengharapan
lusuran. Melusuran sih bang artis. Jemaat Tuhan dan segenap keluarga, sebagai saudara seiman, kita hadir dalam pelataran duka ini, menyapa dan menghibur keluarga atas meninggalnya Ibu terkasih almarhumah Yosina Kasih Rundu Padang. Mari datanglah kepada Tuhan Sang Sumber Hidup, kekuatan dan penghiburan. Yang memungkinkan berdiri, mari berdiri. Kita melakukan dari dukungan duka kelam. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita rasakan ibadah malam hari dalam satu pengakuan. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Kita ucapkan bersama-sama litani mengenai realita manusia, kita ucapkan bersama-sama demikian. Hanya dekat Allah saja aku bermohon, daripada jalan keselamatanku. Hanya di dalam batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan bergoyah. Firman-Mu ku pegang selalu.
mendengarkan pujian penghiburan yang pertama dari Jemaat Muria Tondon, kemudian yang kedua dari Jemaat Sion Makale. Dor kami ini juga mak gereja teh. Do Moriton. Kalau di sini, Iya. tapi saya di sini kalau di sini. Kalau dari Tanjung ke Siang, Oh, Siang ya, kayak parkir. cewek gitu. Menani nak cowok kan? Cewek. Cewek. Anak kan dokter. Datang itu ke dokter malam. Oh, Saya kan saya pikir kalau dikenal dokter biasa kalau praktik. dok di mana? Ini kan praktik masih yang di rumah. Dokter itu tadi. Oh ini dokter Kristina Misi. Kristina Misi. Situ. Oh, biasa aku lihat tapi tidak aku tahu. Bersandarlah
Simbang masanya. Simbang boleh. Ya. Ambil malap. Jemaat apa? Masih oh ya tayo kiri itu jo. Jo to kolam. Set. Dekat-dekat sini. Satu barisan kemudian Apa enggak? Kursi ini yang kosong. Berbisa
Saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca berdoa Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala kita berdoa. Dari pelataran duka ini kami datang mencari kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan terus beserta dengan kami, termasuk di dalam masa-masa duka seperti hari ini. Kami sungguh merasa kehilangan seorang ibu yang sudah begitu jauh menopang berjalan kehidupan anak cucunya sedemikian rupa. Kami boleh melihat kesetiaan Tuhan yang luar biasa besar, tak pernah berhenti menopang perjalanan ibunda kami sepanjang hidupnya. Dan ketika Engkau memanggil dia kembali ke dalam pangkuan kasih-Mu, Engkau tahu kesedihan kehilangan yang dialami oleh seluruh keluarga besar. Kami ingin mengerti seluruh peristiwa duka ini dalam terang iman kami. Dan tolong hamba untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata ya Tuhan. Dan biarkan dalam waktu sejenak ini sabda Tuhan mengambil tempat yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, nyatakan isi hati dan Tuhan bagi kami sekalian. Berbicaralah melampaui segala kelemahan, keterbatasan, ketidaklayakan hamba. Di dalam nama Anak Yesus Kristus saya berdoa, terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, segenap pun keluarga yang berduka cita, saya ingin bacakan satu bagian dari firman Tuhan dari Mazmur pasal 90. Mazmur pasal 90 saya baca beberapa ayat. Ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan demikian saudara. Mazmur 90 1 sampai 12. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa Abial. Secara tradisi Mazmur ini diyakini sebagai doa dari Musa. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia seperti kepada dulu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, disut dan lain. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keruh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hidup hati yang bijaksana. Saudara kekasih di dalam Tuhan, itu firman Tuhan yang kita dengarkan. Saya mau fokus pada apa yang menjadi tema utama dari perikop ini. Tuhan, Engkau tempat perteduhan kami turun-temurun. Saudara, pertanyaan paling penting dari teks ini sebenarnya adalah apa yang membuat pemazmur dengan begitu yakin mau mengatakan Tuhan, Engkau tempat perteduhan kami turun-temurun. Ketika pada sisi yang lain dia tahu, dia sadar betul, sedekat apapun dia dengan Tuhan, hidup itu tetap ada. Kalau saya tahu seintim apapun saya dengan Tuhan, toh hidup tetap sakit juga. Lalu kenapa bergantung kepada Tuhan turun-temurun? Itu pertanyaan paling mendasar. Apa yang ada dalam pikirannya tentang Tuhan? Apa yang ada dalam benaknya tentang Tuhan? Sampai dengan begitu yakin dia bilang begini, Tuhan, Engkau tempat perteduhan kami turun-temurun. Coba bayangkan, dia mau bukan hanya dia yang bergantung kepada Tuhan, tapi dia mau anaknya, cucunya, cicitnya juga bergantung kepada Tuhan turun-temurun. Dia mau keyakinan yang ada pada dirinya tentang Tuhan bukan hanya untuk dirinya, tapi dia mau iman itu terpelihara sampai generasi jauh ke depan.
membayangkan tuh. Dia tahu, dia sadar betul, dia dekat dengan Tuhan. Dan sedekat apapun dia dengan Tuhan, faktanya sakit. Faktanya rapuh. Faktanya penuh dengan banyak sekali penderitaan. Tapi sekali lagi pertanyaannya, dan maksudnya pertanyaan yang paling mendasar. Apa yang membuat dia mau bergantung kepada Tuhan? Bahkan mempercayakan hidupnya turun temurun. Narkoba kan harusnya kita bilang, ternyata Raja Luna nama aku dan suara tema lain. Pas lagi buka persiapan aku yang lagi ya kita ikon aku dah mau menjadi majelis kira-kira itu. Lalu untuk apa saya mau mewariskan iman? Sekali lagi, kalau Bapak baca ini kan, dia jujur sekali bicara. Hidup manusia itu seperti rumput, hari ini ada sebentar hilang. Tidak ada apa-apanya. Dan dia tahu Bapak Saudara. Nah, karena itu pertanyaan yang paling mendasar adalah, apa yang dia bayangkan tentang Tuhan? Keyakinan apa yang ada dalam pikirannya tentang Tuhan? Yang sekali lagi, membuat dia sangat yakin untuk mempercayakan hidupnya turun-temurun. Dia mau bukan hanya dia yang taat kepada Tuhan, tapi yang dia inginkan adalah anaknya, cucunya, cicitnya, sampai generasi jauh ke depan bergantung pada Tuhan. Tuhan, Engkau tempat pertemuan kami turun-temurun. Saudara, saya bilang begini, mewariskan iman itu tidak mudah. Mewariskan iman itu tidak mudah. Ya. Saya terlalu banyak contoh yang bisa ucapkan. Mewariskan saya nggak tahu, tapi kalau mewariskan bisnis, gimana Bapak Ibu mewariskan bisnis? Kan apa ini bukan apa gitu, anaknya di bisnis. Tapi kalau data saya pernah baca sebelumnya, dia bilang kalau konglomerat itu 85% generasi pertama. Jadi biasanya kalau sudah hemat sekali bapaknya, diturunkan ke bawah itu tidak mudah. So mungkin anaknya sudah lebih nyaman hidupnya. Dia tidak merasakan lagi perjuangan bapaknya dulu. Sampai ke bawah, tetapi sementara dia pun. Cucunya berpikir neneknya dulu lahir sudah langsung pakai karpet merah. Ya, dia tidak tahu bahwa seluruh yang dia nikmati hari ini mulai dengan kakek nenek yang dulu jalan kaki dan segala macam. Nah, karena itu pertanyaan paling mendasar Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi itu pertanyaan paling mendasar, sangat penting sebenarnya. Apa yang ada dalam pikiran pemazmur, ya, yang membuat dia betul-betul mau bergantung pada Tuhan. Bapak Ibu, ini mazmur yang merupakan strategi diakui sebagai doa Musa. Ya, Musa. Kalau kita pikir Musa, kurang dekat apa Musa dengan Tuhan? Kurang dekat apa Musa dengan Tuhan? Ya. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, secara tradisi dia di Gunung Tabor, hanya ada 2 wajah di samping Tuhan Yesus, Pak. Yang jadi sudah jelas tempatnya di atas ini. Hanya ada 2 wajah di samping Tuhan Yesus. Wajah siapa? Elia dengan Musa. Jadi coba bayangkan, kalau dipikir, ya Musa ini luar biasa. Dari segi dimuliakan Yesus di atas gunung, oh jelas mau itu loh. Ya, walaupun kuburnya Musa tidak jelas kok. Ya, di mana kuburannya Musa? Kan tidak ada. Tidak ada orang tahu karena kita mengatakan dia dimakamkan oleh dekat Tuhan di Gunung Nebo. Sama tadi kan sama negeri perjanjian. Bayangkan nih Bapak Ibu ya, orang yang paling hebat dalam sejarah Israel mati sendiri Pak, tatung balungan, tani jual tenu, talu apa? Yuk, coba ya. Indah balungan itu Musa sebenarnya itu. Bisa mati Pak. Orang sudah orang paling hebat loh ini. Orang paling berjasa sejarah Israel. Dia bikin 10 tunda di Mesir. Dia belah laut. Belum ada pendeta gereja Tuhan yang bisa belah laut. Lo bayangkan. Tapi ketika dia mati, seorang diri di Gunung Nebo. Tidak ada orang yang tahu. Yang memakamkan dia malaikat Tuhan. Nah, ini ada satu orang waktu kita di Gunung Nebo, orang Israel. Saya bilang, Pak pendeta, kasih buka di kaki Musa deh. Ngomong santai siap. Bukan ikan dulu di Kabupaten Ena. Saya bilang ya oke, tidak jelas materinya, tapi kan jelas di surga Pak. Ya kan? Yang repot kalau jelas di bumi tidak jelas di surga. Jadi saya bilang Musa Bapak Ibu Saudara, kurang hebat apa Musa? Dia seorang pelayan Tuhan yang Tuhan katakan dia berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka. Oh banyak. Ingatkan waktu perempuan Kus, waktu Miriam mengata-ngatai Musa, silu nanti kata-kata ya.
Miriam mengata-ngatai Musa karena Musa mengambil perempuan Kus sebagai istrinya. Ingat cerita itu kan? Waktu Miriam mengata-ngatai Musa, Tuhan marah sekali sama Miriam. Waktu berbilang sama Miriam, ini dia begitu berani kata-katai Musa. Siapa mau berani mengata-ngatai hambaku? Namanya kasih lu kenapa? Tidakkah kau tahu, tidak ada seorang hambaku pun yang seperti Musa, yang bisa bicara dengan Tuhan muka dengan muka. Bayangkan itu. Bukan orang yang bilang, Tuhan sendiri yang mengatakan, tidak ada hambaku seperti Musa, yang bisa bicara dengan Tuhan muka dengan muka. Tuhan waktu itu marah dengan kepada Miriam karena mengata-ngatai Musa, dan Miriam kan aku tahu itu sebagai hukum. Jadi saya katakan saudara, Musa itu hebat sekali. Tapi coba lihat. Hidupnya itu rapuh. Hidupnya harus berakhir di Gunung Nebo. Ada yang mengatakan taruh nomor kopi. Sana kecil kayak dia bukain kalau aja kalau kita kasih tidur di sama-sama. Itu mengingatkan bahwa hari itu selalu satu. Ya. Ini semua saudara itu mengambil atau kok. Jadi baru saudara saya bilang, luar biasa Musa ini. Tidak ada pelayan hamba Tuhan yang sehebat Musa. Tapi faktanya, kasihan Musa kan? Dia tidak masuk negeri perjanjian. Biasa kalau kita kalau pendeta berdiskusi, ya, dia sedih kuat kasih juga di hati Musa ya. Masa orang paling berjasa di tangga ekonomi teh. Masa tanah di tangga kamar. Tenang. Waktu itu kan Alkitab katakan umurnya 120 tahun, tapi pandangannya masih jelas. Bayangkan tuh. Jadi, tapi Tuhan tidak izinkan masuk ke dalam. Bayangkan. Kita katakan, biasa kalau pendeta kumpul, kita bilang, kasih juga di hati Musa ya. Masa karena sama gimana di batu. Kita ya tahan. Yang jadi ukur tak tamu suruh ke tena. Dulu tipan kita makan sama kaki meja. Masa yang mana tuh nanti? Jadi biasa kalau pendeta mengumpul, wah mau aku ngambil tepung itu deh. Masa gara-gara sama gimana itu udah apa nih? Wajar itu sebagi, bayangkan bagi dari jalan di padang gurun 40 tahun, tidak ada air galon, tidak ada rokok, tidak ada Pak. Padang gurun kepanasan, wajar banget kisih ketemu Musa. Apalagi dia berhadapan dengan bangsa yang tegar tengkuk. Tapi tahu dia tidak ingin maju. Kalau pendeta sudah berdiskusi, kalau kali berdiskusi, kayak gitu, takut orang tua mendatang. Kayak mau protes bang sama aku, tak bertanya mau protes. Bang, mau protes, sedangkan Musa tanya mau protes. Musa terima. Dia terus melanjutkan perjalanannya sampai Gunung Nebo, walaupun perkataan bahwa tidak akan masuk negeri perjanjian itu sudah disampaikan jauh sebelumnya. Tapi ketika Tuhan katakan, nanti aku lakukan Musa, apakah Musa menghentikan tugasnya tidak? Dia selesaikan sampai terakhir. Karena nama program bahwa yang kaya problem kita yang pertama, masa kita tim sukses kita yang pertama. Pasti kita itu sebagai bupati. Nama kemudian berhentikan kan? Jadi itu persoalan Bapak Ibu sebenarnya. Jadi tapi coba lihat, saya bilang Musa tidak protes. Dan saya katakan, benarkah Musa tidak mempersoalkan? Saya bilang Musa benar. Sebab setelah zaman Musa, dia memang tidak masuk negeri perjanjian. Tapi Musa benar. Sebab apa? Ribuan tahun kemudian setelah peristiwa itu, ribuan tahun kemudian itu di dalam tanah perjanjian di Gunung Tabor secara tradisi, ketika Yesus dimuliakan atas gunung, hanya ada dua wajah tidak di samping Yesus, Elia dengan Musa. Artinya apa? Musa percaya. Saya tidak melihat, saya tidak masuk di perjanjian, tapi saya percaya pembenaran janji Tuhan pada kehidupan Yerusalem yang Tuhan satu dari saya bayangkan saudara, apa alasan Musa untuk setia?
Kalau dibaca perikop ini, kenapa Musa belajar untuk setia kepada Tuhan meskipun dia tidak masuk di perjanjian? Mazmur 90 mengatakan begini, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Jadi kalau ditanya kenapa Musa mau menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, padahal dia tahu sedekat apapun dia dengan Tuhan, hidupnya tetap rapuh, dia tetap sakit, dia tetap mengalami banyak hal. Kenapa dia mau bergantung kepada Tuhan? Satu hal, sebab dia punya keyakinan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan tetap Tuhan. Baik saya hidup maupun saya mati, Tuhan tetap Tuhan. Ini buat saya itu keyakinan. Semua boleh berganti, presiden berganti, gubernur berganti, masa-masa tahun-tahun boleh berlalu, rezim boleh berganti. Tapi saya mau tetap bergantung kepada Tuhan. Anak cucu harus bergantung kepada Tuhan. Sebab apa? Saya percaya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Tuhan tetap Tuhan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saya hidup, Engkau Tuhan. Baik saya mati pun, Engkau Tuhan. Bapak Ibu, saat itu poin penting. Ya. Saya, Bapak Ibu ingatkan ya. Saya teks apa ya? Teks yang dikutip dibacaan kemarin sih di dalam Injil Lukas. Itu kan diikuti peristiwa Keluaran pasal 3. Ya. Dan Bapak Ibu ingatkan ya. Pertama kali Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. Tuhan bilang begini. Waktu Tuhan menyatakan diri dalam nyala api di semak duri. Kalau tidak Tuhan menyatakan diri dalam nyala api di semak duri. Waktu Musa datang, Musa tanya gini sama Tuhan. Siapa engkau? Aku datang deh. Siapa engkau? Apa jawab Tuhan waktu Tuhan bilang begini. Aku adalah aku. Apa arti untuk aku adalah aku? Tidak terlalu kelihatan di bahasa Indonesia Bapak Ibu Saudara. Tapi oleh bahasa Ibrani atau paling gampang kita lihat di bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris itu aku adalah aku, dia katakan, dia tidak mengatakan I am that I was, saya sekarang adalah saya yang dulu, I am that I will, saya sekarang, saya yang akan datang. Tapi dia bilang apa? I am that I am. Dua-duanya present tense, waktu kekinian. Artinya apa? Ketika dia katakan aku adalah aku, dia mau katakan begini. Saya Tuhan itu adalah Tuhan yang terus hadir hari ini, kapanpun hari ini, selalu present tense. Hari ini, baik saya hidup Tuhan hadir, saya mati Tuhan hadir, kapanpun dalam situasi apapun, saya selalu hadir. Itu keyakinan yang paling luar biasa. Kalau Bapak Ibu ingat ya, saya suka ambil ini